Dari padang rumput Mongolia yang luas, bangsa nomaden ini bangkit menjadi kekuatan yang menaklukkan sebagian besar Asia dan Eropa dalam waktu kurang dari 1 abad. Kekaisaran Mongol yang berdiri pada 1206 hingga 1368 dikenal sebagai kekaisaran terbesar dalam sejarah, membentang dari Laut Jepang hingga Eropa Timur. Namun, di balik kejayaan ini, terdapat kisah keganasan yang membuat dunia gemetar. Mari kita telusuri bagaimana bangsa Mongol mencapai dominasi mereka dan mengapa mereka dijuluki penunggang kuda iblis. Bangsa Mongol berasal dari stepa Asia Tengah, sebuah wilayah yang keras dengan iklim ekstrem dan sumber daya terbatas. Sebelum abad ke-13, mereka adalah suku-suku nomaden yang sering bertikai. Pada 1206, seorang pemimpin karismatik bernama Temujin, yang kemudian bergelar Genghis Khan, berhasil mempersatukan suku-suku Mongol melalui kombinasi diplomasi, perkawinan, dan kekerasan. Ia mereorganisasi masyarakat Mongol menjadi mesin perang yang terstruktur dengan pasukan kavaleri yang gesit dan pemanah ulung. Menurut sejarawan John Mann, Genghis Khan adalah jenius militer yang mengubah ikatan kesukuan menjadi resimen militer yang disiplin, dengan hukuman mati bagi yang membelot. Keyakinan mereka pada Dewa Langit Biru, Tengri, memperkuat semangat bahwa mereka ditakdirkan untuk menguasai dunia. Keganasan Mongol terletak pada strategi perang mereka yang cerdas dan brutal. Pasukan kavaleri mereka bergerak cepat, sering mengecoh musuh dengan manuver kilat. Busur komposit Mongol yang mampu menembak 2 kali lebih jauh dari busur musuh menjadi senjata andalan. Mereka juga mahir menggunakan teror psikologis. Kota-kota yang menolak menyerah dihancurkan, penduduknya dibantai, atau dijadikan budak. Sejarawan David Nicholl menyebutkan bahwa taktik teror Mongol, termasuk pemusnahan massal, adalah senjata utama untuk memaksa lawan menyerah. Contohnya, saat menaklukkan kerajaan Khwarezmian di Asia Tengah pada 1219 sampai 1221, Mongol membantai ratusan ribu orang, menghancurkan kota-kota seperti Bukhara dan Samarkand. Di Rusia, invasi Mongol pada 1237 sampai 1242 menghancurkan hampir semua kota besar, dengan perkiraan separuh populasi tewas. Kekejaman ini membuat reputasi Mongol sebagai anjing perang menyebar, menanamkan ketakutan di hati musuh sebelum pertempuran dimulai. Salah satu puncak keganasan Mongol terjadi pada 1258, ketika pasukan Hulagu Khan menyerbu Baghdad, pusat kebudayaan Islam di bawah kekhalifahan Abbasiyah. Kota yang dikenal sebagai negeri 1001 malam ini dihancurkan. Perpustakaan besar dihancurkan, manuskrip berharga dibuang ke sungai Tigris, dan ratusan ribu penduduk dibantai, termasuk Khalifah Al-Mastasim. Menurut sumber sejarah, sungai Tigris berubah merah karena darah dan hitam karena tinta dari buku-buku yang hancur. Penghancuran ini tidak hanya mengakhiri kekhalifahan Abbasiyah, tetapi juga melemahkan peradaban Islam selama berabad-abad. Namun, ironisnya, keturunan Hulagu, seperti Mahmud Ghazan, kemudian memeluk Islam, menunjukkan kompleksitas hubungan Mongol dengan wilayah yang mereka taklukkan. Keganasan Mongol juga mencapai Nusantara pada 1292 sampai 1293. Kubilai Khan, cucu Genghis Khan, mengirim armada besar ke Jawa untuk menuntut upeti dari kerajaan Singasari. Setelah utusan Mongol, Mansi, dihina dengan wajah disundut dan telinga dipotong, Kubilai mengirim 20.000 sampai 30.000 prajurit dengan 500 sampai 1.000 kapal. Namun, invasi ini gagal. Raden Wijaya, pendiri kerajaan Majapahit, dengan cerdik memanfaatkan konflik internal di Singasari dan menipu pasukan Mongol. Mereka diusir setelah 7 bulan, menandai salah satu kegagalan langka Mongol. Ini menunjukkan bahwa meski ganas, Mongol tidak selalu tak terkalahkan. Meski dikenal karena keganasannya, bangsa Mongol juga meninggalkan warisan besar, Pax Mongolica, era perdamaian relatif di bawah kekuasaan mereka, memfasilitasi perdagangan dan pertukaran budaya antara timur dan barat. Rute jalur sutra menjadi lebih aman, menghubungkan Eropa dengan Asia
Namun, harga yang dibayar untuk kejayaan ini sangat mahal. Jutaan nyawa melayang, dan kota-kota besar hancur. Menurut sejarawan R.J. Rummel, sekitar 30 juta orang tewas selama pemerintahan Mongol. Kekaisaran ini akhirnya pecah pada 1368 akibat konflik internal dan perlawanan dari wilayah taklukan. Kisah Mongol mengajarkan kita tentang kekuatan militer yang luar biasa, tetapi juga tentang kerapuhan peradaban di hadapan ambisi dan kekerasan. Terima kasih telah mendengarkan.